Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridujana Harahap dengan NIM 061138192439 dari kelas Palembang, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dengan dosen pengampu, Dr. Ketang Wiono MPD dan Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi taksonomi pembelajaran. Baiklah, adapun latar belakang dari makalah ini ialah taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan identifikasi, tata nama, dan klasifikasi dalam suatu objek. Pada dasarnya, makalah ini membahas mengenai taksonomi dengan tujuan pendidikan, yang mana menggunakan pendekatan psikologis. Taksonomi pembelajaran merupakan usaha untuk pengelompokan yang disusun serta diurutkan dengan berdasarkan ciri-ciri dalam suatu bidang tertentu, dan juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun pertimbangan tujuan taksonomi pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Adanya kejelasan terminologi dengan tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Karena tujuan pembelajaran juga berfungsi dalam memberikan arah kepada kegiatan proses belajar serta memerlukan sikap yang juga dianggap sebagai bukti dalam hasil belajar. 2. Pertimbangan sebagai alat yang juga dapat membantu guru untuk mendeskripsikan serta menyusun teknik penilaian. Adapun tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah bagaimana taksonomi Bloom sebelum revisi dan bagaimana taksonomi Bloom sesudah revisi. Dan adapun tujuan dalam makalah ini ialah memahami taksonomi Bloom sebelum revisi dan sesudah revisi. Tingkatan taksonomi Bloom sebelum revisi. Seorang ahli psikologi pendidikan asal Amerika pada tahun 1999, yaitu Benjamin Bloom, memberikan sumbangan pemikiran mengenai classification of educational atau mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dan teori belajar tuntas atau the theory of material learning. Ia membangun taksonomi yang bertujuan pembelajaran atau taxonomy of educational objectives, di mana mengklasifikasikan tujuan pembelajarannya yang berbeda-beda. Adapun prinsip yang mendasar di mana digunakan oleh Bloom dan juga Kurzweil diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Prinsip metodologis yang merupakan perbedaan-perbedaan yang besar yang telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. Yang kedua, prinsip psikologis. Taksonomi hendaknya menggunakan konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Kemudian, prinsip logis yang merupakan taksonomi yang dikembangkan secara logis dan konsisten. Dan terakhir ialah prinsip tujuan, yaitu tingkatan-tingkatan tujuan yang tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggunakan corak yang netral. Secara garis besar, taksonomi Bloom pada tahun 1956 merupakan hasil dari penilaian kelompok universitas yang mana terdiri dari D.S. Bloom, editor M.D. Engelhardt, E. Forst, W.H. Hill, and D.R. Kurzweil, yang kemudian didukung pula oleh Ralph Weiler. Bloom bersama teman-temannya juga merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan, yaitu 1. Kategori tingkah laku yang masih verbal, 2. Perluasan kategori menjadi sederhana, 3. Tingkah laku konkret yang terdiri dari tasks atau tugas-tugas dalam pernyataan sebagai ujian dan butir-butir soal. Adapun 3 ranah domain besar ialah 1. Ranah kognitif. Menurut taksonomi Bloom, ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan, yang diantaranya adalah 1. Pengetahuan atau knowledge ialah kemampuan dalam memperoleh kembali pengetahuan yang signifikan dan memori dalam jangka panjang, yang mana sesuai dengan informasi yang tersaji, baik berupa fakta, konsep, prinsip, struktur, prosedur, klasifikasi maupun kategori. Kedua, pemahaman atau comprehension ialah kemampuan dalam merumuskan makna yang terkandung dalam pesan dari pembelajaran serta mampu mengkomunikasikannya baik dalam bentuk grafik, lisan, dan tertulis. Yang ketiga, penerapan atau application ialah kemampuan dalam menggunakan metode, teori, gagasan, serta prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah. Analisis
ialah kemampuan dalam memecahkan suatu kesatuan sehingga dapat menjadi bagian-bagian serta menentukan bagaimana jika bagian-bagian tersebut dengan keseluruhannya. Kemudian sintesis ialah kemampuan dalam menjelaskan suatu struktur atau pola yang terdapat dari sebuah skenario yang mana sebelumnya tidak terlihat, serta dapat mengenali data dan juga informasi yang harus didapat untuk menghasilkan sebuah solusi yang dibutuhkan. Dan terakhir ialah evaluasi atau evaluation, ialah kemampuan dalam memberikan penilaian kepada solusi dan gagasan serta metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok guna untuk memastikan nilai efektivitasnya. Ranah afektif. Menurut Cardwell dan Bloom, mereka membagi menjadi 5 kelompok dalam ranah afektif ini. Yang pertama, penerimaan. Receiving merupakan tingkatan teladan yang dimana terjadi penerimaan gejala dalam suatu masalah. Penerimaan diartikan sebagai kepekaan dalam menerima tanggapan atau gagasan dan juga simulasi dari luar yang datang kepada siswa atau siswi. Kemudian menanggapi atau responding. Menanggapi merupakan suatu sikap yang mana menunjukkan adanya partisipasi untuk mengikut sertakan dalam fenomena di saat kegiatan itu berlangsung. Kemudian penilaian atau volunteering, kategori ini berkaitan dengan pemberian apresiasi seperti nilai, penghargaan, serta kepercayaan terhadap suatu kejadian tertentu. Kemudian mengelola, organization. Kategori ini berkaitan dengan konseptualisasi, nilai-nilai yang menjadi sistem nilai, dan kemampuan serta prioritas nilai yang mana nilai tersebut telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian karakteristik atau characterization, kategori ini berkaitan mengenai keputusan sama sistem yang mana telah dimiliki oleh peserta didik yang mempengaruhi sistem pola kepribadian dan juga tingkah lakunya. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini meliputi kompetensi yang mana berisi perilaku-perilaku yang menekankan dalam aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan juga penggunaan mesin. Kategori yang masuk dalam ranah ini ialah 1. Meniru, ialah kemampuan dalam melakukan sesuatu berkaitan dengan contoh yang diminatinya, akan tetapi belum memiliki pengetahuan ataupun hakikat dan keterampilan dari makna tersebut. Kemudian memanipulasi, ialah kemampuan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan dan juga memilih yang mana yang diperlukan dan yang dianjurkan. Selanjutnya, pengalamiahan ialah penampilan tindakan yang mana hal yang diajarkan serta dijalankan sebagai contoh untuk menjadikan suatu kebiasaan berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kemudian artikulasi ialah kemampuan yang mana suatu tahap di mana seorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks yang berkaitan dengan gerakan interpretif. Tingkatan taksonomi Bloom sesudah revisi, seorang tokoh bernama Laurin Anderson pada tahun 1990 melakukan revisi mengenai kognitif domain menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, yang kemudian dipublikasikan pada tahun 2001. Dimensi proses kognitif. 1. Mengingat. Mengingat ialah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Kedua, memahami. Mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Ketiga, ialah mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah menerapkan atau menggunakan sesuatu prosedur dalam keadaan tertentu. Yang keempat, menganalisis, yang merupakan memecah-mecahkan materi jadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan antar bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. Yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi ialah mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Yang keenam adalah mencipta. Mencipta ialah memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan koheren atau membuat sesuatu produk yang orisinal. Dimensi pengetahuan. Aspek-aspek mengenai dimensi pengetahuan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan faktual, di mana peserta didik diwajibkan untuk mengetahui dasar-dasar memecahkan masalah. Kedua, pengetahuan konseptual, di mana terdapat keterkaitan mengenai unsur-unsur dasar yang struktur yang lebih besar. Kemudian pengetahuan prosedural, ialah pengetahuan yang terkait dengan cara untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir ialah pengetahuan metakognitif,
ialah pengetahuan yang meliputi strategi umum yang dipakai untuk tingkatan efektivitas strategi dan kondisi umum serta pengetahuan diri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.